Sementara itu pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kembali mengadakan rapat paripurna dalam rangka persetujuan penetapan rancangan kanun usul inisiatif DPR Aceh serta penyampaian laporan reses kedua pimpinan dan anggota DPRA. Sidang paripurna tersebut berlangsung di ruang utama DPR Aceh pada Kamis siang. Rapat paripurna dalam rangka persetujuan penetapan rancangan kanun usul inisiatif DPR Aceh dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin serta didampingi para wakil Ketua DPRA serta diikuti oleh anggota DPRA dan dihadiri Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan berdasarkan pasal 6 Peraturan Tata Tertib DPR Aceh dijelaskan bahwa terhadap rancangan kanun yang berasal dari DPRA dapat diajukan oleh anggota DPRA, komisi gabungan, komisi, atau badan legislasi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi. Rancangan kanun tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRA untuk dilakukan kajian oleh badan legislasi DPRA terhadap rancangan kanun yang telah dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh badan legislasi. Selanjutnya, rancangan kanun tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRA untuk mendapatkan persetujuan dalam paripurna. Dalam kesempatan tersebut, Saiful Bahri menyampaikan laporan Pansus Lembaga Wali Nanggro, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rangka penetapan rancangan kanun usul inisiatif DPR Aceh, yaitu perubahan ketiga Kanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggro. Juru bicara Pansus Wali Nanggro menjelaskan, Lembaga Wali Nanggro telah dibentuk melalui Kanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggro dan telah mengalami 2 kali perubahan melalui Kanun Aceh nomor 9 tahun 2013 dan Kanun Aceh nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Kanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggro, dan saat ini kembali menjadi usul prakarsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap perubahan ketiga atas Kanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggro. Kehadiran lembaga ini sangat diharapkan oleh banyak komponen rakyat Aceh, dapat mewakili sejarah peradaban dan kejayaan Aceh masa silam, sekaligus dalam konteks negara Republik Indonesia dapat menjadi pimpinan rakyat Aceh yang terlepas dari struktur pemerintahan, namun dapat mewakili kehormatan, marwah, serta martabat rakyat Aceh. Mengoptimalkan fungsi Lembaga Wali Nanggro sebagai penyelenggara keistimewaan dan kekhususan Aceh. 3. Mewujudkan sinergisitas antara lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh guna menjaga dan memelihara perdamaian di Aceh. 4. Lembaga Wali Nanggro dapat menjadi pemersatu rakyat Aceh dan menjaga perdamaian di Aceh dengan memberikan kontribusi kepada pemerintah maupun elemen yang lain secara etik dan moral. 5. Wali Nanggro dapat merepresentasikan martabat dan harga diri masyarakat Aceh baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping masih ada yang menaruh harapan besar pada kelembagaan dan kedudukan pemangku Wali Nanggro, namun ada juga pandangan negatif yang dialamatkan kepada Lembaga Wali Nanggro itu sendiri karena perannya yang hampir tidak terlihat maupun karena kedudukannya yang masih mengambang dalam konstelasi kepentingan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh selama ini. Hal ini sangat berisiko tinggi jika tidak dilakukan revitalisasi peran maupun kedudukan lembaga dan pemangku Wali Nanggro di masa depan. Pansus Wali Nanggro DPRA telah bersilaturahmi dengan Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar dan telah mendapatkan masukan baik secara lisan maupun tulisan terhadap rencana perubahan ketiga atas Kanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggro. Di antaranya, periodisasi jabatan Wali Nanggro hendaknya dalam rancangan Kanun Wali Nanggro, periodisasi jabatan Wali Nanggro tidak dibatasi dalam 2 periode jabatan. Kewenangan Wali Nanggro dalam menegakkan Dinul Islam, kewenangan dalam Dinul Islam agar tidak terjadi dualisme atau duplikasi kewenangan. Hal ini sebaiknya dalam rancangan Kanun Wali Nanggro
dapat diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Pemusyawaratan Ulama. Kewenangan sebagai pemimpin adat sebaiknya dalam Rakan Wali Nanggro lebih diperkuat lagi sehingga punya dampak dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hak keuangan Wali Nanggro harus dibuat dalam Rakan Wali Nanggro ini tentang hak keuangan Wali Nanggro yang tidak terikat dengan peraturan Gubernur Aceh, sehingga ada standar anggaran yang tersedia sehingga peran dan kedudukan serta kemuliaan Wali Nanggro Aceh dapat lebih maksimal dalam kehidupan masyarakat Aceh. Syarat Wali Nanggro dan Waliul Ahdi Wali Nanggro, kedudukan Wali Nanggro Aceh yang diharapkan sebagai lembaga mulia dan terhormat serta mempresentasikan kehormatan rakyat Aceh masa kini dan masa depan. Bendera dan lambang dalam rancangan Kanun Wali Nanggro hendaknya ada penegasan untuk bendera dan lambang Wali Nanggro yang dapat dikenali sebagai ciri khusus dan istimewa oleh rakyat Aceh. Kewenangan dan peran Wali Nanggro dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh memiliki 3 perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.